Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah dengan NIM 21042183. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-7 dari Sistem Hukum Indonesia, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Aldri Frinaldi. Adapun materi yang akan dibahas yaitu sistem hukum di dunia, yang terbagi menjadi Anglo-Saxon, Eropa kontinental, Islam, campuran, yang mana sistem hukum yang dianut di Indonesia, dan struktur hukum di Indonesia. Pengertian dari sistem hukum. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema dalam bahasa Latin Yunani, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. Subsistem ini saling berkaitan yang tidak dapat bertentangan, dan apabila terjadi pertentangan maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Sistem hukum adalah kesatuan dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum, secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian yang disebut dengan subsistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum bukan saja sekedar kumpulan peraturan, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi di antara yang di dalamnya. Menurut para ahli, pengertian dari sistem hukum yaitu yang pertama menurut subjektif. Sistem hukum adalah satu susunan teratur yang terdiri dari keseluruhan bagian-bagiannya saling berkaitan satu sama lain. Sistem hukum ini tersusun menurut suatu rencana atau pola yang merupakan hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai satu tujuan. Menurut Marwan Mas, sistem hukum adalah susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian yang dinamakan subsistem, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, sistem hukum itu merupakan tatanan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Kemudian kita masuk kepada materi Anglo-Saxon. Asal mula sistem Anglo-Saxon. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah Anglo-Amerika atau Common Law, merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa Anglo-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental. Pengertian dari sistem hukum Anglo-Saxon yaitu sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Negara yang menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon yaitu di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec, dan Amerika Serikat. Walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa kontinental Napoleon. Kemudian pengertian sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini memiliki kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi atau peraturan tertulis. Dalam sistem peradilan Eropa kontinental, hakim diikat oleh undang-undang, sehingga dalam sistem ini kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya ada di undang-undang. Sistem hukum ini mengenal dua bagian utama, yaitu hukum publik dan hukum privat.
Hukum publik mengatur kekuasaan antara wewenang negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Misalnya hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum privat mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Adapun yang termasuk dalam hukum ini adalah hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian asal-usul sistem hukum Eropa kontinental. Berasal dari Romawi pada abad ke-13, muncul di Jerman dan berkembang serta berevolusi. Sistem hukum Eropa kontinental biasa juga disebut dengan sistem hukum Romawi Jerman. Sistem hukum ini berkembang dari Jerman ke Prancis, kemudian ke Belanda, dan Belanda menjajah Indonesia yang mempengaruhi hukum di Indonesia. Sistem hukum ini dibuat secara sadar oleh manusia atau hukum perundang-undangan. Adapun ciri-ciri dari hukum Eropa kontinental yaitu adanya kodifikasi, yang kedua hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum. Kemudian yang ketiga sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Adapun aspek positif dari sistem hukum Eropa kontinental ini yaitu hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah. Di samping itu, dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan aspek negatifnya yaitu banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia tidak tersedia di undang-undangnya. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Kemudian perbedaan Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Kemudian yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Selanjutnya, hukum menurut sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu solen bulan sein, sedangkan menurut sistem hukum Anglo-Saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa. Jadi bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan penemuan kaidah secara konkret langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara menurut sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengkorupsi kaidah-kaidah, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengkorupsi, yaitu lembaga equity. Lembaga IB memberi kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi ketegangan. Kemudian pada sistem hukum Eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak ada kodifikasi. Selanjutnya, keputusan hakim yang lalu atau jurisprudensi pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum. Sedang pada sistem hukum Anglo-Saxon, keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. Kemudian pada sistem hukum Eropa kontinental, pandangan hakim tentang hukum adalah lebih tidak teknis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu. Sedang pada sistem hukum Anglo-Saxon, pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu. Nah, selanjutnya pada sistem hukum Eropa kontinental, bangunan hukum, sistem hukum dan kategori hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban, sedang pada sistem hukum Anglo-Saxon, kategori fundamental tidak dikenal pada sistem hukum Eropa kontinental. Strukturnya terbuka untuk perubahan, sedangkan pada sistem hukum Anglo-Saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat konkret. Selanjutnya, sistem hukum Islam.
Sistem hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran dan Rasul-Nya, ya, atau dalam kitab hadis. Kemudian disebut dengan syariat atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas dalam kitab fikih. Kemudian disebut dengan istijad yang menata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda. Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan. Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan dua kalimah syahadat. Adapun sistem hukum Islam di dalam negara awalnya di Timur Tengah, kemudian menyebar pada negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Kemudian sumber ajarannya yaitu Al-Quran atau kitab suci bagi umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian juga sunnah atau hadis, yaitu segala perkataan perbuatan Nabi Muhammad, istijad atau ar-ra'yu, atau juga disebut dengan akal pikiran manusia dalam menemukan hukum baik dengan metode ijma, qiyas, mursalah, urf, dan lain-lain. Kemudian sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional. Akan tetapi, sistem hukum Islam hendaknya diperjuangkan oleh semua pihak, terutama pemerintah, untuk memungkinkan menjadi sistem hukum nasional karena sistem hukum Islam memiliki tujuan hukum yang lengkap dan seimbang, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan Pancasila. Kemudian sistem hukum campuran. Sumber hukum di Indonesia adalah undang-undang yang dibentuk oleh legislatif, peraturan-peraturan hukum seperti PP, dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, dan Jerman. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang pada prinsipnya adalah hukum memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Dalam sistem hukum ini dikenal dengan adagium yang berbunyi tidak ada hukum selain undang-undang. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Namun dalam pembentukannya, peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. Negara hukum menurut Eropa kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant dengan paham laissez-faire laissez-aller. Artinya, biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya, jangan negara yang ikut campur. Yang selanjutnya, struktur hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum atau legal structure merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Jumlah hakim beserta integratnya justice system. Selain itu juga dikenal dengan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak. Selanjutnya, Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan, dan kemudian lanjut
Struktur hukum, struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut. Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan Kepolisian, Badan Penuntutan atau Kejaksaan Lembaga, Permasyarakatan, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terlebih apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.